Salam damai sejahtera saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Paus Fransiskus mendeklarasikan tahun ini sebagai tahun Santo Yosef. Maka pada kesempatan ini kita akan mencoba mengenal teladannya. Injil Matius menyandingkan Santo Yosef dengan Yusuf dari Perjanjian Lama, anak di masa tua Yakub atau Israel, yang dikenal karena mimpinya. Bahkan dia dipanggil oleh saudara-saudaranya sebagai si tukang mimpi, yang mana karena mimpi pula Yusuf bisa sampai ke istana Firaun di Mesir, yang kemudian dipakai Allah untuk menyelamatkan orang Israel dari bencana kelaparan. Demikian juga Santo Yosef, suami Maria, foster father dari Yesus. Melalui mimpi, dia disuruh menyingkir ke Mesir untuk menyelamatkan bayi Yesus yang mau dibunuh Herodes. Sehingga ada kesamaan di antara mereka berdua, yaitu sempat tinggal di Mesir. Maka pada Matius 2 ayat 15b dikatakan, dari Mesir kupanggil anakku. Ternyata juga kedua Yusuf ini memiliki bapa yang sama, bernama Yakub. Kita dapat lihat di Matius 1 ayat 16 dan Kejadian 30 ayat 25. Santo Yosef ternyata tidak pernah berkata sepatah kata pun di kitab suci. Sepertinya dengan diam dia bisa menunjukkan imannya. Sepertinya juga untuk jadi bapak yang baik kadang kita hanya perlu diam saja. Matius 1 ayat 19-24 mengatakan Santo Yosef seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan Maria. Di mana saat sedang ragu dan mempertimbangkan untuk menceraikan Maria secara diam-diam, malaikat Tuhan datang dalam mimpinya dan memberikan peneguhan bahwa anak yang dikandung Maria dari Roh Kudus. Hal ini menarik, ternyata tanpa banyak tanya apalagi protes, Santo Yosef percaya dan taat. Sesudah bangun, Santo Yosef langsung berbuat seperti yang diperintahkan. Santo Yosef juga menunjukkan rasa percaya dan ketaatan yang luar biasa. Dia menerima, menyingkirkan semua harga dirinya sebagai laki-laki Yahudi. Rasanya ini bukan hal yang mudah. Orang biasanya akan bertanya-tanya bila tidak protes. Kadang pikiran dan ego manusia sulit menerima hal yang menyangkut gengsi dan harga diri. Ketulisan Santo Yosef terlihat saat dia bersama Bunda Maria mendidik Yesus yang bukan anak biologisnya dengan penuh kasih dan tanggung jawab. Bahkan Lukas 2 ayat 51-52 mengatakan Yesus tetap hidup dalam asuhan mereka. Yesus bertambah besar, bertambah hikmat dan kasihnya. Makin dikasihi Allah dan manusia. Tanggung jawab pemeliharaan dan pendidikan anak bukan hanya tanggung jawab seorang ibu, tapi tanggung jawab bersama. Saya teringat waktu anak sulung saya baru lahir. Pada 40 hari pertama, tiap malam dia tidak bisa tidur di atas ranjangnya. Dia baru bisa tidur nyenyak bila digendong, sementara istri saya melahirkan melalui operasi sesar. Dia tidak bisa menggendongnya. Maka terus terang dengan terpaksa saya semalam-malaman menggendongnya. Saya tidak tidur, bahkan harus bergoyang karena dia akan terbangun dan menangis bila kita diam atau duduk. Bayangkan semalam bergerak dengan rasa ngantuk yang bukan main. Sementara semua orang tidur, padahal besok pagi saya harus bekerja. Dan ini saya lakukan hampir selama 40 hari penuh. Di sini saya sadar, ternyata tugas seorang ibu itu jauh lebih berat dari kita bapak-bapak yang mungkin bisa bekerja nyaman di kantor, di ruang AC. Atau mungkin seperti saya di lapangan karena saya seorang insinyur dan tetap menyenangkan karena tetap bisa bersosialisasi dan bertemu dengan banyak orang. Tradisi Yahudi menurut kitab Taurat Musa, seorang wanita atau perempuan bila kedapatan berzina hukumnya adalah mati dirajam. Dan di sini Santo Yosef sadar betul dia belum menyentuh Maria, namun Maria hamil. Tentunya terjadi pergolakan dalam hatinya, kesal, sebal, marah, malu dan lain sebagainya. Dia bisa saja membuka aib itu dan tentunya konsekuensinya Maria bisa mati dihukum rajam. Tapi seperti dikatakan oleh Alkitab, dia berencana menceraikannya diam-diam. Maria selamat, namun mungkin nama Yosef yang akan cacat sebagai laki-laki yang tidak bertanggung jawab, meninggalkan tunangannya dalam kondisi hamil. Sehingga malaikat datang dan berkata, jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena Santo Yosef seorang yang tulus hati dan taat. Dia taat pada hukum agama Yahudi, di mana dia harus menceraikan wanitanya yang kedapatan hamil, namun bukan olehnya. Tapi dia juga tulus sehingga mau menceraikannya secara diam-diam.
Sehingga meskipun dalam hati ada gejolak, namun tetap taat dan setia melaksanakan perintah Tuhan dan tidak takut untuk jalan terus. Santo Yosef dipilih Tuhan untuk menjadi foster father Yesus bukan secara acak atau kebetulan, tapi memang karena ketulusan hatinya serta ketaatannya yang terlihat dia taat pada hukum Taurat, pada hukum Tuhan. Lukas 2 ayat 21-24 mengatakan, saat genap berumur 8 hari, Yesus dibawa ke Yerusalem untuk pentahiran, serta mempersembahkan kurban sesuai hukum Taurat Musa. Juga dalam Lukas 2 ayat 41 mengatakan, orang tua Yesus tiap tahun pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Dalam permenungan mungkin dapat dikatakan Santo Yosef sungguh mulia, di mana dia rela melepaskan mimpi indahnya yang telah dirancang untuk membina rumah tangga dengan istri Maria yang cantik, soleh, demi mimpi atau rencana besar Allah. Sesuatu yang sangat mulia. Santo Yosef sadar akan partisipasinya dalam melaksanakan mimpi atau rencana besar Allah tersebut. Santo Yosef adalah orang yang paling bahagia saat kelahiran Yesus. Kenapa? Karena kalau kita lihat di Matius 1 ayat 11, orang Majus yang digambarkan sebagai 3 raja datang dan menyembah Yesus sebagai raja. Ayah siapa yang tidak senang mengetahui hal ini? Tapi mungkin yang paling membuatnya bahagia atau senang adalah Lukas 2 ayat 8-20, di mana Santo Yosef dan Maria menerima kesaksian para gembala yang mendapatkan kabar sukacita dari malaikat Tuhan yang datang bersama bala tentara surga yang mengatakan Yesus, anak yang dilahirkan Maria, adalah juru selamat, yaitu Kristus. Sehingga apa yang selama ini dia dengar dan dia imani bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus ternyata benar. Mari ibu bapak, kalau boleh saya mengajak, pada saat kita sedang lemah, lelah, sedih, kesal, atau bahkan marah, saat kita punya masalah dalam keluarga, apapun juga, bahkan saat kita merasa dunia sudah meninggalkan kita, mari kita pandang Santo Yosef. Lepaskan semua ego, kenali dan sadari masalahnya. Dengan segala kerendahan hati, hadapi itu semua dengan kasih. Jalani dengan setia bersama Tuhan. Jangan lari. Kadang kita merasa pasangan kita lebih hebat, lebih sukses, lebih disukai orang, lebih bijak, atau bahkan mungkin juga lebih suci dari kita. Syukuri itu. Dan dengan segala kerendahan hati kita terima semuanya sebagai suatu berkat. Hadapi dengan kasih dan jalani dengan setia. Anak-anak butuh figur orang tua. Banyak anak menderita karena kehilangan figur ini. Mari kita setia pada perusahaan kita di keluarga. Demikianlah renungan kita saat ini. Jangan lupa di subscribe dan like. Juga di share agar kita dapat saling memberkati. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.